消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，修师姐请坐。Cảm ơn Indrawati Sece, cảm ơn Sangren yang telah membabarkan ceramah ya untuk kita sama-sama menyimaknya. Sebelum kita membacakan ya intisari pagi ini, kita akan berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu untuk gempa di Taiwan kemarin ya. Sesiung Secemen, saya harap berdiri dan bersikap anjali. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿行。开启光明大爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Silakan duduk Sesiung Seceman, Kan En. Kan En sekali lagi ya, Kan En kepada Master yang telah
memberikan ceramah ya, baru sama-sama kita menyimaknya. Kemudian kangen juga kepada tim Sinfasyang ya, yang selalu menyajikan materi setiap pagi ya, untuk kita sama-sama belajar, menghirup harumnya Dharma setiap pagi. Kangen juga kepada Mitra Bajik ya, muslimen yang sudah berpartisipasi ya setiap pagi untuk menghirup harumnya Dharma. Selamat pagi, Sesiung Tecemen. Pagi ini saya didampingi Mitra Bajik, Xiaoling Sece, Kangen ya Xiaoling Sece yang selalu mendampingi saya. Saya persilahkan Xiaoling Sece untuk menyapa Kangen Xiaoling Sece. Chào anh sư兄sư姐, cảm ơn sang人开示ya, ya cảm ơn sư姐Gunawati ya, cảm ơn semua tim Sinfasyang di pagi ini. Ya, dipersilakan mungkin sư姐Gunawati. Cảm ơn sư姐Xiaoling ya. Sư兄sư姐men ya, kami akan membacakan Sanubari Teduh episode 10 ya, dengan judul Cinta Kasih Ibu Bagaikan Bodhisatwa. Next, Sanubari Teduh, Dharma yang penuh kebijaksanaan membangunkan bumi yang tertidur. Sinfasyang Dharma bagaikan air, episode 10. Cinta kasih ibu bagaikan bodhisatwa. Catatan tangan. Tak meyakini para Buddha di 10 penjuru, tak meyakini Dharma yang mulia dan Sangha yang suci, tak berbakti pada orang tua dan keluarga. Next, Sesiung atau Sece. Intisari yang pertama, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus menumbuhkan keyakinan. Keyakinan adalah ibu dari segala pahala kebajikan yang menumbuhkan segala akar kebaikan. Bila mana sewaktu mempelajari ajaran Buddha, kita tidak membangkitkan keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, maka sebaik apapun ajarannya, sebanyak apapun yang Anda baca, sedalam apapun Anda mengkaji, yang Anda pahami hanya menjadi sebatas pengetahuan dan wawasan. Keyakinan yang sejati adalah keyakinan yang disertai rasa hormat. Kita harus meyakini dan menghormati Buddha, meyakini dan menghormati Dharma serta Sangha. Dharma bukanlah semata-mata untuk dipelajari, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dharma merupakan cara kita menghadapi orang dan masalah sehari-hari. Segala tata krama dan perilaku, semuanya merupakan Dharma. Maka kita harus meresapkan Dharma ke dalam hati dan menerapkannya. Ya. Dari intisari ini ya, memang kita harus memiliki keyakinan ya, karena di sini dikatakan bahwa keyakinan adalah ibu dari segala pahala kebajikan ya. Karena kalau memang kita tidak memiliki keyakinan ya, kita akan sulit ya, apalagi mau mempraktekannya ya. Jadi kita memang harus yakin ya, kita harus memiliki rasa hormat ya terhadap 3 permata ya, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha ya. Karena selalu dikatakan Buddha, Dharma, dan Sangha itu adalah sebagai 3 permata ya. Ada lagu ya mengatakan di dalam syairnya ya, permata apa juga ya yang ada di dunia tak sama gemilangnya
seperti dikau Buddha ya. Dharma dan Sangha sangatlah bercahaya dengan berkah ya, dengan berkah Triratna ya, 3 perlindungan itu ya, kita akan bahagia ya, kita akan sukacita ya. Jadi kita memang harus itu ya, harus hormat ya. Kenapa banyak ya yang berkata kenapa kita harus gak ada sangha ya, kita harus berlutut ya, atau paling tidak menghormati ya, karena ya kita yakin ya kalau itu adalah permata ya yang kita harus yakin dan kita harus hormati ya. Merupakan suatu berkah ya, merupakan suatu kebahagiaan, suatu sukacita ya. Nah, apa itu sukacita ya? Sukacita adalah kondisi batin menyatu dengan dharma sejati ya. Tadi kan dikatakan segala ya, yang segala yang berhubungan dengan orang masalah itu adalah dharma ya. Tapi yang kita pelajari adalah dharma sejati ya. Memperoleh kebahagiaan dan mampu menyadari ya. Kita jadi selalu sadar ya. Sukacita tidak datang dari ajaran yang keliru ya, ajaran yang sesat, melainkan kebahagiaan kita berada dalam dharma yang sejati ya. Ketika batin menerima ajaran yang sejati, ajaran yang baik ya, maka ya sukacita akan selalu timbul ya. Itulah yang jadi yang disebut sukacita itu ya, batin kita menyatu ya dengan dharma yang sejati. Makanya kita kenapa harus yakin dan hormat kepada 3 permata ya. Silahkan Sece Xiaoling ingin menambahkan, kanan ya Sece. Ya, lanjut aja sih. Lanjut, silakan Sece. Ini ya ada kata-kata lagi ya. Dharma bukanlah semata-mata untuk dipelajari, melainkan harus diserap ke dalam batin, melainkan harus diresapkan ke dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Inilah keyakinan dan rasa hormat yang sesungguhnya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha ya. Itu ya. Jadi tadi ya Master juga sudah sangat ini ya, kita sudah sangat jelas ya. Dan jadi setelah dipahami, kemudian kita banyak baca buku ya, itu cuma sekedar pengetahuan ya, kata Master Sulaiman, sekedar wawasan ya. Jadi kalau sudah bisa mendengar kemudian memahami ya, kita merenungkan, kemudian kita juga harus praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita ya, batin kita. Jadi semakin kita latih ya sepanjang hari ya, jiwa kebijaksanaan kita semakin bertumbuh dan berkembang ya, seperti akar nantinya ya yang semakin kuat ya, semakin kokoh ya. Silakan Sece Xiaoling ya, intisari yang kedua Sece Kanen. Kanan Sece Gunawati. Ya, intisari kedua ya Sece. Ya, intisari kedua. Keyakinan yang benar dalam ajaran Buddha tak hanya meliputi keyakinan terhadap 3 permata, namun juga terhadap hukum sebab akibat. Ya, kita tahu ya, adanya hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam pasti kita menuainya. Menghormati hukum sebab akibat berarti memahami hukum karma. Bagaimana kita bisa terlahir ke dunia? Karena di kehidupan lampau kita telah menjalin jodoh dengan orang tua kita. Seperti apapun orang tua kita, berkat jasa merelakan kita dapat terlahir ke dunia ini. Ya, kita tidak bisa memilih ya, kita lahir ke dunia tidak bisa memilih orang tua yang mana yang kita harus pilih. Ya,
ini karena kekuatan karma kita, ya, jodoh kita dengan orang tua, ya, seperti apapun orang tua kita harus, ya, menerima, ya. Setiap apapun orang tua kita, berkat jasa merelakan kita dapat terlahir ke dunia ini, ya. Nah, kita sungguh harus berbakti pada orang tua. Namun orang-orang di zaman sekarang banyak yang tak mengerti makna berbakti. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tentu semua orang mengetahuinya. Membesarkan anak adalah tugas orang tua, ya. Itu adalah tanggung jawab mereka. Jadi orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Segala kerja keras dan usaha seumur hidup mereka melakukan demi anak. Ya, kita tahu ya sekarang ini ya, kita juga sebagai orang tua ya, mengurus anak itu dari kecil hingga dewasa ya, hingga sampai dia sekolah tamat ya, kuliah, sampai anak bisa kerja, bahkan ya mereka berkeluarga. Kita sebagai orang tua masih memikirkan anak ya, ya. Kenapa? Sampai ke anak cucu pun ya, kehidupan anak cucu pun kadang kita sebagai orang tua masih memikirkan ya. Ya, kadang kebutuhan anak ya. Nah, anak ya dicukupi oleh orang tua kalau orang tua ada ya. Tapi anak belum tentu bisa mencukupi orang tua ya. Karena terhadap orang tua kita harus ya, sebagai orang tua itu kewajiban kita ya. Nah, kita sebagai orang tua kadang kebutuhan kita belum tentu ya dicukupi oleh anak ya. Nah, kita juga harus bisa menjaga diri kita ya sebagai orang tua. Kita akan menjadi uh, orang tua dan menjadi kakek nenek ya yang akan datang ya. Nah, itu pasti kita alami ya. Semua orang pasti alami ya. Kita melahirkan anak ya, kita tidak bisa menjaga hatinya ya. Kita bisa menjaga dia tapi tidak bisa menjaga hatinya ya. Nah, kadang pepatah juga mengatakan ya, kalau kita dilahirkan ya dengan sendirinya ya, kita pulang pun dengan sendirinya ya, tidak ditemani ya. Nah, dikatakan kita datang dimandikan ya, kita pulang pun juga dimandikan. Nah, ini pepatah kita harus ingat ya, yang suci, karena ya kita pulang pun sendiri ya, pulang pun sendiri ya. Nah, boleh kita sayang kepada anak ya, kita boleh sayang kepada anak ya, tapi juga kita harus bisa menjaga diri kita ya. Kita boleh membagikan harta kita kepada anak, tapi jangan sepenuhnya ya, suci. Kita boleh membagikan 70% buat anak, 30% kita harus buat diri kita. Karena banyak anak sekarang, bukan kita mengatakan bahwa semua anak tidak berbakti, bukan ya. Kebanyakan di zaman sekarang ini, anak zaman sekarang, zaman milenial itu sangat beda dengan anak zaman dahulu ya. Nah, kita tahu ya kehidupan kita harus jaga ya, karena kita juga suatu hari ya kita tidak bisa mengharapkan anak, karena anak mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai keluarga sendiri ya, dan mereka juga belum tentu bisa tercukup kehidupannya ya. Mungkin kalau kita sebagai orang tua bisa mencukupi anak ya, tapi anak belum tentu bisa mencukupi kita ya. Kita harus mengingat di situ. Kalau kita kasih harta kepada anak semua, kelak kita akan menyesal ya. Bukan saya mengatakan menyesal untuk semua orang, tidak. Ada juga anak yang berbakti ya. Nah, kita berharap di zaman sekarang ini banyak sekali saya banyak mendengar ya teman-teman ya, anaknya ada yang udah dikasih harta, masih juga meminta, masih juga mengharapkan orang tua, selalu memberi dan memberi ya. Dia mengharapkan, dan juga kalau bisa harta semua kasih dia
Nah, ini kita harus jaga buat diri kita sendiri ya. Karena kita suatu hari kelak, kita sudah tua, kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, kita juga kalau ada uang, kita juga bisa berbagi. Berbagi kepada apa? Kita bisa bersumbangsi ya, kita bisa berdana ya. Ini kehidupan untuk kita kelak. Karena kehidupan kelak kita tidak akan merasa menderita ya. Kita sebagai orang tua kadang bisa kecewa kepada anak ya. Nah, ini satu kita lihat ya di negara-negara lain ya. Sekarang banyak sekali orang tua terlantar ya, seperti di Singapura ya, Jepang, Korea ya. Itu banyak sekali. Kadang orang melihat wah enak ya tinggal di luar negeri. Tapi dia tidak tahu kelak sudah tua, anak belum tentu tahu dia. Ya, karena apa? Karena ya kita sebagai orang tua harus bisa menjaga diri kita. Banyak pemerintah sekarang, pemerintah luar negeri melihat banyak sekali orang tua yang terlantar di luar. Ya, nah itu harus makanya pemerintah sekarang memikirkan orang tua, ya, untuk bisa bekerja, menghasilkan untuk dia sendiri. Ya, kalau tidak, sebagai orang tua bisa meminta-minta di luar. Nah, ini kita harus pikirkan ya, session suci. Kita boleh berbagi, kalau kita punya harta kita boleh berbagi, tapi jangan sepenuhnya ya. Karena penyesalan, nah dikatakan master tadi ya, sebelum terlambat ya, penyesalan itu ya, kita harus bisa menjaga diri kita ya. Hukuman terbesar adalah penyesalan. Nah, saya teruskan ya, hati seorang ibu bagaikan bodhisatwa, tanpa keluh kesah dan penyesalan menjaga anaknya dan rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak dari lahir hingga dewasa. Nah, tadi saya katakan ya bahwa kita sebagai orang tua ya, bagaimana susahnya anak, bagaimana anak sampai dari kecil sampai tua pun kita masih memikirkan anak ya. Nah, kita juga harus memikirkan diri sendiri ya, seci, karena kita juga bisa tua ya. Kalau bisa kita jangan mengharapkan anak. Banyak kejadian mengharapkan anak, banyak kecewa ya. Ya, selanjutnya mungkin Seci Gunawati ya, boleh lanjutkan intisari ketiga. Kanan Sece. Intisari ketiga. Next session Sece. Intisari ketiga. Master menceritakan seorang wanita yang pada saat kehamilannya 4 bulan didiagnosa mengidap kanker hati. Dokter mengatakan bahwa dia harus segera menjalani kemoterapi sebelum terlambat dan janinnya harus digugurkan. Tetapi ibu ini merasa anaknya itu telah hidup selama 4 bulan. Jadi ia menolak pengobatan dan meminta dokter mempertahankan janinnya. Ia berharap dapat melahirkan anak ini meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sifat keibuannya terlihat teguh dan sangat bahagia. Namun, fisiknya makin lama makin lemah dan semakin dekat dengan kematian. Sementara anak di dalam perutnya semakin terbentuk. Ini ketutupan ya saya ya. Perutnya semakin terbentuk. Ketika wanita itu melahirkan, Master secara khusus datang untuk mendampinginya di kamar bersalin dan memberi semangat. Ia berkata kepada Master, Master, saya sangat berterima kasih karena selama ini banyak relawan menjaga saya. Saya sudah merasa puas hari ini anak saya akan lahir. Ya, nah dari cerita ini, dari intisari yang ketiga ini ya, seperti kita ketahui ya,
Di sini ya Master cerita kita ya sebelum terlahir ke dunia ini ya, betapa besar ya pengorbanan orang tua kita ya. Makanya itu kita tidak boleh lupa ya membalas budi jasa orang tua kita ya. Seperti yang Master katakan, 2 hal yang tidak boleh ditunda adalah berbakti kepada orang tua dan berbuat kebajikan. Nah itu ya yang harus selalu kita betul-betul renungkan dan praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti kita ketahui ya, kalau pada umumnya ya kita mengandung itu 9 bulan lebih 1 minggu ya, itu istilahnya usia kandungan ya. Ya memang ada yang 10 bulan ya. Nah waktu saya masih kecil ya, saya sering sekolah minggu. Itu banyak lagu-lagu ya, lagu-lagu di wihara saya Tridharma Pondok Gede itu banyak lagu-lagu yang menyentuh ya, memang cuma sekedar untuk bahan perenungan ya, supaya kita ini menjadi anak yang tahu balas budi sama orang tua kita ya. Nah, ini ada tiga judul lagu ya yang saya ingat, kemudian saya juga lihat lagi di YouTube ya, nanti mohon maaf ya Sesiung Sucemen ya, kalau ada kata-kata, oh kok itu syairnya kok beda ya, kok itu ini mungkin karangannya atau Gunawati Suce mungkin ada tambahan sedikit-sedikit gimana ya, nanti tolong di iniin ya, tolong di kasih masukan ya. Nah dulu banyak ya lagu-lagu di Tridharma ya, sebenarnya ini lagu Buddhis juga ya, cuman menjadi favorit ya waktu saya masih kecil ya. Ini judulnya saya juga lupa ya, mungkin 9 bulan aku dikandung kali ya. Nah ini syairnya ya, 9 bulan akulah dikandung ya. Aku lahir, ibuku menanggung. Ya. Penderitaan tidaklah terhitung, budi ibu senantiasa kujunjung. Bila ku sakit, ibu selalu bingung. Ku menangis ditimang diindung. Undang dokter ku diperiksa langsung, budi ibu senantiasa ku junjung. Susah dan payah, ia merawat anak. Kewajibannya bukan soal enak, siang malam aku diperlindung, budi ibu senantiasa ku junjung. Ibuku hantar aku ke sekolah, agar pintar tiada tercela. Ibu ingin ku jadi beruntung, budi ibu senantiasa ku junjung ya. Jadi ya kita ya dari kata-kata dari syair lagu ini ya, kita kalau mau memahami ya, kita merenungkan, kita mempraktekannya ya, bagaimana ya seorang ibu ya, sesuai dengan judulnya ya, cinta kasih ibu itu ya, seperti bodhisatwa ya, dia tidak memikirkan tuh, pokoknya semua makhluk harus saya bantu. Nah apalagi ini ya seorang ibu yang di dalam perutnya ya ada janin ya, nah itu seperti tadi di intisari yang ketiga ini ya, itu ya begitulah ya seorang ibu yang penuh dengan cinta kasih, berkorban demi apapun ya. Mengandung tuh 9 bulan itu bukan masalah, sampai 10 bulan ya, itu bukan masalah ringan ya, itu masalah yang sangat berat ya. Tidur ke kiri susah, ke kanan susah ya. Tapi mereka tidak pernah perhitungan ya, nggak pernah mengeluh ya. Tadi Mas juga mengatakan nggak pernah mengeluh. Aduh, ini capek banget nih, berat banget nih kandungan saya nih, udah semakin berat. Tidur saya sudah engap nih, ke kiri ke kanan juga sangat sulit ya. Nah terus biasanya kan bayi ya itu di bawah balita ya, di bawah 5 tahun itu sering itu ya, sering kena flu lah ya, batuk lah ya, itu maksudnya banyak sakit ya, entah demam lah ya, itu pasti bingung ya, aduh gimana nih ya, walaupun hidup miskin ya, seperti saya ya hidup miskin di kampung,
Tapi cepet panggil. Zaman dulu kalau saya di kampung nggak ada dokter ya, adanya mantri ya. Jadi panggil ya mantri. Aduh Pak, ini gimana anak saya? Saya sih tidak tahu ya, tapi pasti seperti itulah orang tua kita itu, berjuang, berkorban ya, seperti itu gitu, tanpa mengeluh ya, tanpa keluh kesah ya. Eh, Kemudian susah dan payah. Nah, benar, sangat susah ya. Waktu hamil juga pasti payah, entah sering muntah ya, mau makan ini nggak bisa, mau makan itu nggak bisa ya, banyak ya tantangannya ya, banyak rintangannya ya pada saat seorang ibu itu mengandung ya. Makanya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ya itulah ya, kita harus bisa merenungkan bagaimana pengorbanan dan perjuangan orang tua kita ya, apalagi seorang ibu ya. Eh, apa Kemudian kita menginjak bangku sekolah ya, ibu kita hantar ya, walaupun di kampung perjalanannya jauh, jalan kaki setapak ya, karena mereka, kamu biar hidup miskin tapi yang penting kamu harus sekolah deh. Nah, ya begitulah ya, perjuangannya ya luar biasa ya. Kemudian dari judul lagu 9 bulan ini ya, terus tadi juga dikatakan sama Master, bukan saja seorang ibu ya, seorang ayah ya, juga apa ya, berkorban ya demi keutuhan rumah tangganya ya. Nah ini juga saya ada judul lagu, Aku Cinta Papa dan Mama ya, Aku Cinta Papa Mamaku. Nah kalau ini di YouTube ternyata ada beda ya dari hafalan saya yang masih kecil ya. Nah, di sini di syairnya ya, masih bayi aku dirawati, kasih sayang besar sekali. Bila sakit aku dijagai, diobati, disayang pasti. Aku cinta papa mamaku ya. Kemudian mama urus rumah tangganya, siang malam selalu berjaga, masak, cuci, rawat anaknya, aku cinta, masak, cuci, rawat anaknya, sayang aku dengan hatinya, aku cinta papa dan aku cinta papa mamaku ya. Nah itu ya, jadi kita bisa membayangkan ya, itu mama urus rumah tangga ya. Kadang kalau kita lihat drama kisah nyata di Taiwan tuh ya, saya sesekali suka lihat anaknya tuh digendong ya sambil cuci di belakang ya, sambil cuci, sambil masak ya. Nah itulah ya pengorbanan dan perjuangan orang tua kita ya. Makanya kita jangan menganggap remeh ya, jangan tidak menghargai kehidupan kita yang sudah diberikan tubuh ini ya dari orang tua kita. Kita harus betul-betul manfaatkan ya, kata Master tadi ya. Eh, apa eh, Papa dan mama selalu sayang kita dengan hatinya ya, dengan ketulusan hatinya ya, dia selalu menyayangi kita ya. Nah, kemudian papa mama sangat mencinta ya, nggak ada ya orang tua yang tidak mencintai kepada anaknya ya, meskipun tidak punya harta ya, anggap aku bagai permata ya, bagai mestika ya, yang tadi kita juga punya permata ya, Buddha, Dharma dan Sangha ya. Bila aku mendengar kata ya, aku cinta papa mamaku ya. Jadi kita harus bisa mendengar kata ya, ucapan orang tua kita itu memang kalau zaman dahulu ya, anak lebih nurut ya daripada zaman sekarang ya, mohon maaf ya. Bukannya anak zaman sekarang mungkin merasa dirinya, oh pengetahuan saya lebih pinter. Kalau bilang, kamu jangan makan ini ya, nanti begini. Dia lihat di Google, enggak, kata Google begini gitu. Itu kalau lagi hamil jangan begitu ya. Enggak, kata Google nggak apa-apa kok. Nah itulah ya, memang ya perbedaan-perbedaan itu ya, kita juga sebagai orang tua yang kita tidak usah membandingkan, oh waktu dulu mama mah nurut loh sama mama papa mama, kamu kok kenapa ya, nggak usah ya. Jadi kita ya sudahlah ya,
mungkin mereka kan punya pendapat ya, punya jadi mereka lebih percaya sama Google ya daripada sama kita. Itu mama zaman dulu kali, zaman sekarang udah nggak ada begitu-begituan, ya sudahlah ya. Mungkin juga karena kita sebagai orang tua zaman dulu tuh apa pemahamannya juga ya mungkin ya beda ya. Terus di sini syair yang keempat ya. Ingat budi papa mamaku, aku janji setiap waktu bikin senang papa dan mama punya hati, jadi anak baik dan bakti, aku cinta papa mamaku ya. Nah, di sini di Google di YouTube nggak ada, tapi saya kok di sini bisa punya begini ya. Pagi kerja dan sore pulang. Nah, papa perlu mencari uang untuk ongkos berumah tangga. Dengan ongkos aku sekolah, aku cinta papa mamaku. Nah, ini di YouTube saya cari nggak ada. Tapi saya ingetan saya masa kecil ini saya tulis-tulis ya, jadi karena saya pikir ya ini buat bahan perenungan kok bagus ya, supaya anak-anak milenial seperti ini mungkin bisa merenungkan, bisa memahami, kemudian bisa mempraktekkan. Oh, bagaimana ya supaya saya bisa mengungkapkan rasa bakti saya terhadap orang tua saya ya. Ya banyak ya yang tidak bisa diungkapkan mungkin secara perlahan-lahan ya. Kita belajar bagaimana cara memulainya supaya antara orang tua dan anak ya bisa saling memahami ya, bisa saling pengertian. Oh, cara berbakti anak kepada orang tua seperti ini, orang tua memahami oh anaknya berbaktinya seperti itu ya. Itu ya memang ya saling butuh saling berpengertian lah ya, supaya kita menganggap oh anak saya udah cukup berbakti sama saya. Mungkin mereka tidak bisa mengungkapkannya ya seperti tadi dikatakan sama Master ya. Kemudian juga di lagu-lagu yang terakhir dari catatan saya ini itu Ampunlah Ibunda ya, itu juga sangat menyedihkan, sangat terharu ya. Lagu Ampunlah Ibunda biasanya lagu ini ya diberikan ya pada saat waktu saya menikah ya, itu diberikan ya kepada kita untuk bahan perenungan ya, bahan perenungan kedua mempelai ya. Di sini ya lagunya ampunlah Ibunda ya, segala kesalahan yang telah kubuat pada masa yang lalu ya, itu juga sejenis bertobat ya. Hatiku belum sadar ya waktu itu, mungkin oh saya belum sadar ya, saya belum mengerti, hatiku belum sadar mana betul dan salah ya. Nasihatmu kulanggar, akibat ku celaka ya. Nah, itu kan kalau zaman dulu kamu sih nggak dengar kata mama, akhirnya kamu celaka ya. Tapi ya tidak seperti itu juga ya, karena semua yang terjadi itu adalah adanya hukum karma ya. Mungkin kita bisa celaka karena kita sedang memetik buah karma di masa yang lampau, kita juga tidak tahu ya. Kebetulan mama kita berucap, kamu hati-hati naik motor nanti celaka. Ya, kadang-kadang ya ucapan itu juga katanya kan seperti doa ya. Makanya itu ya banyak ya lagu-lagu saya masih kecil tuh yang buat bahan perenungan ya. Kemudian dikatakan ibu penuh cinta kasih, sayang pada anaknya, berani berkorban ya untuk membela saya. Tapi aku mendurhaka, baikku sangka salah, hingga ibu berduka, oh ampunlah ibunda ya. Kini aku insaf, susah payah ibunda merawat mendidik agar anaknya jaya. Ku sadar dan berjanji pada diri sendiri, rajin menuntut ilmu menurut pesan ibu ya. Nah itulah jadi banyak ya yang buat perenungan buat saya dari masih kecil hingga saya dewasa, itu buat perenungan saja ya. Begitu di jalan seci baru saya oh ternyata
harus praktek ya, ternyata harus bersumbangsi di tengah masyarakat, ternyata harus menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, selalu menciptakan berkah ya. Mungkin apa Xiaoling Suci ada tambahan? Apa mau lanjut ke intisari keempat? Ya, Cie, lanjut. Sesiung Suci, next intisari keempat, silakan Suci, Kanen. Ya, intisari keempat. Keesokan harinya Master kembali menjenguknya. Master berkata, "Apakah sudah melihat anakmu?" Ia menjawab, "Tahu ia sehat. Itu sudah cukup. Bisa mengetahui itu saja sudah cukup." Sesungguhnya ia takut jika anaknya dibawa ke dekatnya dapat tertular oleh penyakitnya karena anaknya masih sangat kecil. Wanita ini beberapa hari kemudian meninggal dunia. Ia bahkan belum melihat anaknya. Kebijaksanaan dan keberanian seperti dirinya, inilah kita sebut sebagai ibu. Ia sungguh merupakan bodhisatwa dunia. Ia rela mengorbankan nyawa demi anaknya. Sungguh luar biasa. Inilah cahaya cinta kasih seorang ibu. Ya, kita tahu ya Sesiung Sece, kita sebagai orang tua ya. Ya, kalau di sini masih ada yang belum merit ya, mungkin nanti akan mengalami ya. Kita betapa sebagai ibu mencintai anak sampai dikatakan tidak ada ujungnya ya. Nah, kadang ya. Nah, ini sebagai orang tua sampai dia sendiri padahal penyakit kanker itu tidak bisa menular. Saking takutnya anaknya menular, dia tidak mau mendekati. Sampai akhirnya dia pergi, ya, tidak melihat sedikit pun anaknya. Ya, betapa luar biasanya hati seorang bodhisatwa sebagai ibu ya. Nah, inilah kita harus menjunjung ibu kita ya, Sesiung Suci. Kita tahu langit di atas kita junjung, ya, di bawah kita pijak dia sebagai ibu kita, kita pijak apapun tidak dirasakan ya, sakit pun tidak dirasakan ya. Nah, itulah sebagai ibu menyayangi anaknya ya, seperti bumi kita ya. Kita tidak menyayangi bumi kita ya. Kita selalu membuang sembarangan ya. Nah, akhirnya terjadilah bencana buat diri kita ya. Kalau kita menyayangi bumi kita menyayangi orang tua kita, pasti ada berkahnya ya. Ibu adalah satu ya, dikatakan adalah bodhisatwa kita di dunia ya. Sebagai anak haruslah ingat membalas budi orang tua. Nah, ini ya kata-kata sangat harus diingat, membalas budi orang tua ya. Harus ingat sumber ketika kita minum. Tanpa ya orang tua ya tentunya kita tidak ada hari ini ya, Sesiung Suci. Barulah tidak menyanyiakan kehidupan sebagai manusia. Kalau orang tua kita ada kita, pasti ada orang tua kita ya. Kalau tidak ada orang tua kita tidak lahir di dunia. Ya, kita harus ingat sumbernya dari mana kita datang ya. Tentu dari orang tua kita ya. Kita harus genggam kesempatan ini selagi masih ada orang tua ya, hormatilah orang tua ya, berbaktilah kepada orang tua ya, karena bakti adalah satu sebagai dikatakan bahwa bakti adalah seorang Buddha, ibu kita sebagai seorang Buddha ya. Nah, kita harus mengingat itu ya. Kanan ya. Ya selanjutnya Suci Gunawati. Intisari Kanan Suci. Intisari kelima. Penderitaan ibu ketika mengandung selama 10 bulan, banyak orang tak memahaminya. Ibu menderita ketika melahirkan. Namun setelah lahir, orang-orang lupa sumber kehidupan mereka dan bagaimana mereka dilahirkan dengan tidak mudah. Selain perawatan dari ibu, juga ada ayah.
Ayah bersusah payah menghidupi keluarga dan bekerja keras memberi pendidikan serta penghidupan terbaik bagi anak. Dalam pementasan Sutra Bakti Seorang Anak, pada salah satu baitnya dikatakan bahwa anak yang tak berbakti menyia-nyiakan kehidupan sebagai manusia, diliputi kebodohan, tak mengingat budi orang tua. Jadi untuk menjadi manusia seutuhnya haruslah ini ketutupan nih Sece, haruslah ingat pada keluarga, berlaku baik terhadap orang lain. Harus dimulai dari berbakti kepada orang tua ketika manusia tak menyadari akarnya dan tak berbakti kepada orang tua. Sesungguhnya hidupnya amat sia-sia. Budi orang tua sungguh besar. Kita harus segera mengungkapkan rasa bakti terhadap mereka. Ya, dari intisari yang kelima ini ya, seperti yang tadi ada ya lagu Aku Cinta Papa Mama ya. Nah itu ya dari 9 bulan aku dikandung ya, di situ Master di sini mengatakan 10 bulan betapa menderitanya ya. Memang kalau kita renungkan itu nggak gampang ya, nggak mudah ya. Kemudian di dalam Sutra Bakti ya, seorang anak jika kita ya tidak berlaku bakti ya, tidak menjadi anak yang tidak berbakti, kita akan sangat menyia-nyiakan kehidupan sebagai manusia ya. Kenapa? Karena kita itu memiliki batin yang gelap ya. Jadi karena batin kita gelap, jadi ya gimana ya, namanya gelap ya tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Itulah karena adanya kegelapan batin ya. Itulah jadi kita memang harus selalu merenungkan ya betapa besar ya perjuangan pengorbanan orang tua kita ya. Seperti tadi dari judulnya juga cinta kasih itu diibaratkan seperti bodhisatwa ya, cinta kasih ibu seperti bodhisatwa ya, karena apa tanpa pengecualian ya semua makhluk hidup ya dirangkul karena menderita ya. Bagaimana kita melihat penderitaan ini ya, itulah jadi hati bodhisatwa, hati seorang ibu ya. Jadi yang tidak tega melihat penderitaan orang lain ya. Kemudian juga tidak memilih, oh ini saudara perlu dia atau ini tidak. Jadi dengan ketulusan hati ya, tidak, makanya diibaratkan kasih ibu itu sepanjang jalan ya. Itu enggak terbatas ya. Sedangkan kasih anak itu sepanjang penggalah ya. Itu penggalah itu bambu ya, ada ruas-ruasnya. Jadi udah sampai sini aja lah, udah cukup. Udah sampai sini aja ya. Tapi kasih ibu itu seperti cinta kasih ibu itu seperti cinta kasih bodhisatwa ya. Cinta kasih yang tanpa pamrih ya, dengan ketulusan hati ya, dengan kerendahan hati mereka selalu memberi ya, selalu memberi tanpa mengharapkan balasan ya, tanpa pamrih ya, selalu bersumbangsi ya. Makanya dikatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang batas ya, sepanjang penggalah ya, yang selalu ada batasnya ya. Jadi itulah kasih ibu juga seperti sinar matahari ya, yang selalu menyinari dunia ya, dengan ketulusannya ya. Itulah hati seorang, itulah cinta kasih ya dari seorang ibu ya, sama dengan bodhisatwa dunia ya. Kanen ya, Sece ya. Silakan intisari berikutnya Sece, Kanen. Ya, intisari ke-6. Lihatlah, ada orang yang bukannya tidak berbakti, hanya saja tak mengerti cara mengungkapkan atau kurang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ya, kadang kita sebagai anak ya, bukan tidak berbakti, dikatakan di sini ya,
kadang kita ngomong sama orang tua ya tidak klop gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua tidak bisa mengerti ya. Nah, ia berbakti namun tak mengerti caranya ya. Janganlah hanya menyimpan rasa bakti dalam hati namun tak mau mengungkapkan dan tidak mau menuruti orang tua. Sebenarnya bakti itu kita harus tunjukkan ya Seseng-Sece. Ya, setiap hari contoh lah ya yang kecil. Setiap hari kita datang ya kepada orang tua, cauan ya terhadap orang tua, selamat pagi ibu, sudah makan belum? Itu pun ibu udah merasa senang ya Seseng-Sece. Nah ini kadang-kadang kita sulit untuk mengungkapkan ya. Atau kita ambilkan air untuk orang tua kita ya. Nah ini adalah sebagai bakti ya. Jika demikian akan dianggap anak yang tak berbakti kalau kita kadang-kadang salah omong ya, kadang-kadang kita suka galak sama orang tua ya. Ini kita hati-hati ya, dianggap tidak berbakti ya. Meski sesungguhnya cukup berbakti. Jika menunggu hingga orang tua marah, maka penyesal pun sudah tiada. Nah, kita jangan sampai bikin orang tua marah sama kita ya. Karena kalau orang tua udah marah sama kita, ya sudah membenci kita. Kadang kita serba salah, melakukan apapun salah ya. Nah, ini kita harus bisa menyesalkan diri kita ya. Kita harus bisa mengungkapkan dengan kesungguhan hati. Hal ini sungguh merupakan penyesalan. Jika sebagai manusia dapat segera mengungkapkan rasa bakti, maka tak akan ada penyesalan dalam hidup kita. Jadi sebagai praktisi Buddhis, kita harus meyakini dan menghormati tiga permata. Ya, tiga permata tentunya Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, serta berbakti kepada orang tua. Inilah kewajiban kita sebagai praktisi Buddhis. Ya mungkin kemungkinan praktisi Buddhis ya Master sering ya mengatakan ya ada dua hal yang tidak boleh dilupakan ya. Satu ya berbakti kepada orang tua ya. Kedua baru berbuat kebajikan. Kalau kita berbuat kebajikan tapi tidak berbakti kepada orang tua, kita percuma ya. Hidup kita hanya sia-sia ya. Itu berbakti kepada orang tua seperti kita berbakti kepada langit dan bumi ya, langit yang bumi kita yang sekarang ini kita junjung ya. Nah, itu adalah bakti di luar diri kita ya. Nah, kita harus tahu itu kepada orang tua, kita juga harus hati-hati berbicara kepada orang tua ya. Kita memberi kasih sayang kepada orang tua ya. Itu sangat penting. Kanan ya, Sece Gunawati mungkin bisa dilanjutkan. Mungkin ini udah habis ya. Sece, sepertinya terakhir ini Sece. Ya, kanan ya. Sece Man ya. Ya. Sece Xiaoling, ini Vivi yang Sece ya. Sudah raise hand dari tadi ya. Silakan ya Vivi yang Sece ya. Kanan Vivi yang Sece. 感恩师兄师姐，感恩小林dan Gunawati Sece. Dalam ceramah Master, cinta kasih ibu bagaikan bodhisatwa. Karena kegelapan batinlah kita menjadi tidak meyakini para Buddha di seluruh penjuru, di 10 penjuru, dan juga tidak meyakini Dharma yang mulia dan Sangha yang suci. Dan juga tidak berbakti pada orang tua dan keluarga. Hendaknya kita meyakini dan menghormati tiga permata. Dan juga berbakti itu adalah sumber dari kebajikan. Dengan demikian kita berbakti, kita juga mengerti cara menghormati orang lain. Segala tata krama dan perilaku, cara kita menghadapi orang, masalah, dan menerapkan Dharma dalam segala tindakan kita itu juga adalah kita bisa menghormati dan memahami hukum sebab akibat. Hati seorang ibu bagaikan bodhisatwa.
dan juga tanpa keluh kesah dan penyesalan menjaga anaknya dan rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak sejak lahir hingga dewasa. Seperti kisah yang telah dituturkan oleh Master bahwa seorang ibu yang berpenyakit kanker, beliau begitu ingin menjaga agar dia dapat melahirkan anaknya dengan selamat. Dan setelah anaknya pun lahir, dia tidak bertemu dengan anaknya karena takut penyakit akan terjangkit ke anaknya. Sehingga demikian pun dia bisa meninggal dengan tenang. Kecerdasan dan manusia adalah yang tertinggi di antara semua makhluk hidup. Oleh sebab itu, kita harus bisa menyadari dan mengenal balas budi. Dalam Sutra Bakti Seorang Anak, ada satu bait yang mengatakan, anak yang tidak berbakti itu menyia-nyiakan kehidupan sebagai manusia dan diliputi kebodohan, yaitu tidak mengingat budi orang tua. Sebenarnya banyak orang tak pandai mengungkapkan kasih sayang dan rasa bakti mereka. Mereka dianggap melupakan budi baik dan menjadi tidak berbakti. Jadi kita janganlah menyimpang rasa bakti dalam hati ini. Hendaknya segera mengungkapkannya. Kita tidak mau, kadang kita tidak mau menuruti perkataan orang tua, sehingga menunggu hingga orang tua marah dan menyesal pun sudah terlambat karena orang tua itu telah tiada. Jadi hukuman terbesar manusia itu adalah penyesalan. Dan kita harus segera berubah agar batin kita bisa tenang. Setiap kehidupan kita terus menimbun karma baik dan buruk. Dan juga kita akan menerima buah karma baik dan buruk ini. Tetapi kita hendaknya senantiasa menanam benih baik. Sehingga kita akan memperoleh buah karma yang baik. Kang En Sesyong Suci. Ya, Kan-en ya Suhibiryang Suci. Benar ya. Kita sebelum terlambat, selagi kita masih bisa hidup di dunia ini, yang masih ada orang tua, berbaktilah. Karena berbakti itu satu kebajikan buat kita juga ya, Sesyong Suci. Ya. Ya, selanjutnya Suci Gunawati mau menambahkan. Kan Sece Xiaoling ya. Kita undang Wina Sece ya, Oke. sudah hand ya. Silakan Wina Sece. Kan ya, Wina Sece bisa berbagi. Jumpa lagi kita. Selamat pagi semua. Sehat-sehat semua buat kita, semangat selalu tiap pagi. Mohon maaf, ini sebenarnya saya mungkin penyampaiannya lebih ke bahasa keseharian saya ya, gitu. Saya nggak bisa yang lembut ya, Sece, mohon maaf nih. Terus mungkin ini hanya nasihat diri untuk diri saya sih sebenarnya, tapi jika bermanfaat bagi kita semua ya alhamdulillah, amin gitu ya. Jadi gini Sece, Sesyong, kita kalau udah bicara tentang ibu, kita kan pembahasan kita kan di sini temanya cinta kasih ibu bagaikan budi satwa. Kalau udah mendengar nama ibu, siapapun pasti hatinya akan bergetar. Betul nggak Sece? Nih, saya udah mau nangis. Apapun yang kita ada di dunia ini itu semua berkat ibu. Betul Sece Sesyong? Berbakti itu wajib. Bagaimanapun caranya.
Terkadang kita nggak tahu bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Mungkin baik menurut kita, tetapi menurut orang tua salah, menurut orang lain salah. Begitupun sebaliknya. Menurut orang lain kita sudah berbakti, ternyata orang tua kita menganggap belum. Atau diri kita juga, kita posisi kita gini, kita sebagai anak. Tetapi bagi yang sudah menikah, kita juga sebagai orang tua. Terlebih saya di sini juga adalah ibu. Seperti yang Sece tadi ada sampaikan di awal ya, banyak di kehidupan sekarang kita di sosial media atau dengar cerita atau dari mata kepala kita sendiri melihat gitu. Banyak sekali hal yang kita bisa jadi renungan bagi diri kita sendiri ya, Sece Sesyong. Di sini saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Betul, kita wajib berbakti kepada orang tua. Itu bagus. Apapun caranya. Tetapi kita sebagai anak dan sekarang saya sebagai orang tua, kata berbakti menurut saya jangan menjadikan jadi beban bagi diri kita. Kenapa saya bilang jadi beban? Karena gini, nggak sedikit sekarang yang kita tahu dan mungkin kita lihat. Orang tua marah-marah sama anaknya. Memang dasar anak tidak berbakti. Apa yang Sece Sesyong rasakan? Tidak berbakti kepada orang tua menjadi senjata. Mungkin saya menyampaikannya tidak seperti Sece yang lebih lembut ya, maaf Sece, ini di kehidupan kita. Ada beberapa wilayah di Indonesia contohnya Sece. Anak lahir seolah dia dibesarkan ya. Jangan di daerah deh, di kita, di lingkungan kita, mungkin di keluarga kita. Dibesarkan, tiba-tiba akhirnya orang tua bilang gini, kamu ya sudah dilahirkan, sudah dibesarkan, sudah disekolahkan tinggi-tinggi, ternyata kamu gitu. Ujung-ujungnya dasar anak tidak berbakti. Sementara ini kita pernah mengalami jadi anak dan kita sekarang sudah menjadi orang tua yang sebagai udah yang nikah ya. Versi pola pikir kita itu kan masing-masing berbeda ya. Kita sudah merasa berbakti, orang lain sudah mungkin orang lihat, tetapi ada orang tua, yaitu pembelajaran juga buat saya. Kata berbakti itu jangan menjadi beban. Maaf Sece, ada mau yang disampaikan ya? Tidak Sece. Maaf, saya lanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Bocoran Sece, nggak tahu dari mana bocor ya. Jadi intinya kata berbakti itu menjadi acuan bagi diri saya sendiri. Jangan terlalu kita terimage itu membebankan anak, gitu ya. Kita harus mengajarkan di kehidupan sehari-hari lebih ke praktek bagaimana cara berbakti itu. Gitu. Kadang ada beberapa wilayah yang gini, anak lahir entah perempuan gitu ya, lebih ke perempuan ya. Oh, nanti dia akan menjadi aset keluarga. Atau laki-laki disekolahkan tinggi-tinggi. Hanya untuk apa gitu loh kita sebagai anak. Nanti kita bergantung kepada anak gitu loh. Tadi ada Sece di awal bilang ya, kita boleh ke anak itu wajib kita sebagai orang tua memberi pendidikan semua deh yang bagus-bagus gitu ya, pengajaran agama, kehidupan gitu kan, itu wajib kita sebagai orang tua, membiayai mereka, memberi kehidupan. Tapi kita harus ingat diri kita juga nanti sebagai kita orang tua. Tadi ada Sece bilang 70 mungkin kita buat kehidupan anak, 30% kita untuk kehidupan kita hari tua. Itu saya sangat-sangat setuju. Karena apa? Belajar dari satu mungkin pengalaman pribadi dan mungkin juga dari banyak cerita. Jadi intinya berbakti kepada orang tua, terlebih kepada ibu. Ini jadi pelajaran saya tidak akan pernah membebankan anak saya dengan kata-kata, lu ya udah gua, maaf ya Sece, bahasanya sehari-hari nih, lu ya udah gua sekolahin tinggi-tinggi, lu udah gua kasih makan, lu gua udah urus, ternyata lu gedenya gini ya, lu, atau begini,
lu tiap gajian kasih gua ya, mama mau beli ini, mama mau beli ini. Itu pasti di kehidupan nyata banyak ya. Jadi karena kita orang tua terpikir gini, oh anak harus berbakti, dan anak juga berpikir begitu, oh ya aku harus berbakti. Berbaktinya tuh kadang-kadang lebih ke mindsetnya itu ke materi ya. Banyak sih yang dengan perilaku gitu kan. Tapi di kehidupan kita sehari-hari, anak berbakti itu termansetnya kadang-kadang lebih ke materi. Oh gila ya, keren banget sih A ya. Dia sampai ini ya, udah beliin orang tuanya ini, orang tuanya itu, berbakti gitu. Gini gitu gitu. Kadang-kadang cerita ada di sosmed juga itu kadang mengajarkan kita kehidupan gitu. Ternyata mana kita tahu anak kita di perantauan gitu kan, atau kita sendiri sebagai anak di perantauan gitu kan, yang mengencangkan ikat pinggang demi apa? Demi kata berbakti kepada ibu atau orang tua gitu. Jadi pelajarannya di saya sangat bagus, kita memang wajib berbakti kepada ibu sebagai anak. Tetapi kita sebagai ibu pun satu, kita harus dengan ikhlas dan tulus melakukan semua hanya demi anak. Biar dia gede nanti bisa berdiri aja deh dulu di kakinya gitu loh. Jangan termanset ada beberapa orang pastinya gitu ya. Mungkin saya juga gitu. Oh ya udah deh, nanti lu sekolah yang ini ya, di sini nanti kamu kerja di sini. Kita orang tua kepengennya kan yang terbaik ya buat anak ya. Tapi di sisi lain kita sebenarnya ngatur nih sama anak gitu kan. Nah, nanti udah kerja nanti ini ya, beli ini ya, nanti gini gitu loh. Jadi anak jadi beban. Beban seolah-olah kerja nanti hari tua dia harus kasih orang tuanya begini begitu karena mindset di awalnya itu berbakti. Padahal kalau kita bisa tanamkan itu dari anak kita masih kecil, berbakti itu bukan hanya bentuk kerja keras anak dengan membentuk materi sehingga memberi sesuatu itu bagus memang, tetapi di umumnya kita sebagai masyarakat gitu kan kadang-kadang tuh terpikir berbakti adalah seolah-olah jadi beban. Nah ini pelajaran bagi saya. Oh saya nanti kalau udah jadi ini deh, anak saya udah tamat sekolah semua, Insya Allah saya nggak akan deh gitu, nggak akan. Oh, ya udah deh kamu sekolah, kamu kerja. Kalau saya ya Sece ya, kamu kerja, jangan mikirin saya deh orang tua gitu loh. Makanya tadi ada Sece bilang 70 anak, 30 kita. Nah yang 30 itu buat hari tua kita. Jangan sampai kita menyandarkan diri ke anak. Gitu kan, dan anak juga tidak menjadi beban dengan pola pikir yang berbakti. Kadang orang nggak terlalu jernih juga gitu kan cara menyikapi berbakti itu seperti apa gitu ya Sece. Jadi pelajaran yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang tua jangan menuntut kata berbakti. Kita harus mempraktekkan itu sehingga anak tidak menjadi beban. Dengan sendirinya berbakti bukan hanya kita mengharapkan materi, tetapi dengan perilaku, sikap, atau dengan dia sukses sendiri, membawa nama keluarga menjadi baik, menjadi harum, itu malah lebih baik menurut saya. Itu ya Sece Sesyong. Mohon maaf nih, mungkin saya agak belibet ya. Inti dari saya bicara ini, intinya gini. Berbakti, usahakan jangan seolah-olah dijadikan beban bagi anak keturunan kita. Karena apa? Karena itu akan membuat orang tua tuh sedikit-sedikit ya itu tadi berkata kamu anak durhaka ya tidak berbakti gitu-gitu. Itu sebenarnya salah ya menurut saya gitu ya. Jadi ini sih acuan pada diri saya gitu ya. 70-30 yang di awal tadi saya sangat setuju. Jadi biar bagaimanapun kita sebagai orang tua memang harus punya safety diri sendiri sehingga tidak menyusahkan anak-anak, sehingga tidak ada kata berbakti itu menjadi beban bagi anak. Dan anak juga otomatis harusnya gitu loh, tanpa orang tua meminta gitu ya, tanpa orang tua meminta kamu harus sopan sama orang tua, meskipun itu di kehidupan sehari-hari susah, ya balik lagi ke diri kita. Praktek kita sebagai orang tua tunjukkan kepada anak, meskipun balik lagi ke karma ya. Karma kita nggak tahu tuh baik apa buruk gitu kan, tapi minimal kita di kehidupan sehari-hari dengan kita mencontohkan, kita role model bagi anak kita, insya Allah mudah-mudahan anak kita pun akan
mengikuti cara kita seperti itu. Nah, jadi jangan dijadikan beban untuk anak seolah-olah harus berbakti. Ini di luar konteks agama ya, Sesyong ya. Ini di kehidupan sehari-hari. Berbakti seolah-olah anak tuh harus, oh iya ya, aku harus kerja nih, nanti aku harus seolah-olah kayak bayar utang gitu loh ke orang tua gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu ya, Sesyong ya. Mungkin dari inti dari percakapan saya ini ya itu tadi, berbakti kepada orang tua wajib. Tetapi kita harus memilah, harus memilih, harus menyikapi dengan bijaksana kita sebagai anak, kita sebagai orang tua. Tetap beracuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua itu yang baiknya seperti apa. Tetapi untuk kehidupan sekarang ini, orang tua juga tidak boleh terlalu menuntut anak harus seperti ini, seperti itu, sehingga anak menjadi beban. Padahal pada diri kita masing-masing pasti ada hal baik, pasti ada hal baik, gitu ya. Maaf nih, agak belibet nih saya. Kayaknya seperti itu aja ya, ya. Ganen ya, Sesyong. Semangat semua, sehat-sehat, selamat pagi. Saya kembalikan ke host. Ganen, host, thank you. Kan ya, Cewina ya. Wah, memang ya kita tuh jangan itu ya, berbakti itu jangan menjadi beban buat anak ya. Jadi kita perilaku ya yang kita titik beratkan harusnya adalah perhatian ya, perhatian, perilaku dan sikap ya. Kita jangan berharap bakti itu tanda petik ya, mohon maaf ya, bisa makan uang ya. Jadi kamu harus kasih mama ya setiap bulan sebegini ya nih. Tidak, mohon maaf ya. Saya juga mau berusaha jadi orang tua tuh, walaupun anak mau berikan mau tidak ya, banyak yang berkata, Bu Gun dikasih uang berapa sama anak yang besar, sama anak yang kecil. Aduh, saya nggak berharap lah. Saya hidupnya hemat, nggak pernah beli apa-apa. Saya bilang, saya cuma makan timun sama tempe udah jadi itu. Oh, nggak pernah ngasih. Oh, tapi anak saya berbakti. Mama mau apa? Apa? Mama mau apa? Oh, nggak usah. Mama besok jalan-jalan ke sini ya. Enggak deh, Mama nggak suka ya. Mohon maaf ya, gitu. Jadi ya itulah sekarang tergantung dari pribadi seorang ibu ya. Banyak juga saya menemukan begini. Anaknya, dia bilang anak saya penghasilannya besar loh, notaris ya, uang penghasilannya ratusan juta malah eman. Aduh, besok saya mau diajak ke sini nih. Biarin aja, dia bilang. Karena apa? Dulu saya sekolahin dia, habis uangnya banyaknya luar biasa loh. Jadi sekarang udah kewajiban dia. Oh tidak seperti itu, saya bilang. Kalau pandangan saya, kita jadi orang tua, tidak usah menuntut cara berbakti anak kita tuh dengan memberikan uang atau materi. Tapi kita memberikan perhatian, dia menjaga sikap dan perilaku, itu adalah suatu berbakti. Berbakti, ya, kita sebagai orang tua, anak saya baik. Kemudian mereka juga berada di jalan yang benar. Itu sudah berbakti, ya. Bukannya berbakti itu menjadi beban, karena apa? Tanda petik materi ya yang diharapkan itu ya. Nah, nanti dari Sesyong Sechemen ya bisa menambahkan ya. Jadi kalau pemahaman saya itu berbakti jangan dijadikan beban, tapi berbakti itu adalah memberikan perhatian, memberikan pendampingan, memberikan sikap dan perilaku yang baik ya. Kita berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang benar, menjadi manusia yang bermanfaat ya untuk semua makhluk, untuk keluarga dulu dan untuk semua makhluk. Menurut pemahaman, untuk pemahaman saya ya sepaham ya, sepaham sejalan nih sama Secewina nih, sepakat. Seperti itu sama Seoling juga ya, 70% 30% ya. Sudahlah kita cukup hidup 30% ya. Nah, jika kita memiliki aset ya yang 70%, jangan kita berikan 100%, begitu ya Secewina ya. Kan ya Secewina ya. Sesyong Sechemen, kita memasuki kuis dulu ya. Nanti ya Sesyong Mulyadi ya, mohon sharingnya ya, kita setelah memasuki kuis sambil menunggu pemenang ya, kita silakan Mulyadi Sesyong ya untuk sharing ya. Kan ya Sesyong ya.
ditunda kesempatan dan waktunya. Silakan host untuk sesiung secemen ya. Kita berharap ya untuk partisipasi ya. Sinfasyang Rabu 24 April 2024, Sanubari Teduh Dharma Bagaikan Air episode 10. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chatroom everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban ya. Silahkan host. Kuis nomor 1. Apa bentuk keyakinan dan rasa hormat yang sesungguhnya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? A. Menghafal Dharma tanpa henti. B. Melafalkan Dharma setiap hari. C. Ini Xiaoling Secie. Saya minta tolong Secie. C. Minta tolong Secie saja. Soalnya saya ini ketutup ya. Secie saja ya. C. Menyalin Dharma ke dalam buku. D. Menerapkan Dharma dalam tindakan. E. Tidak ada yang benar. Silakan menjawab ya Sesiung Secie. Ya, close ya. Udah di close. Ya, kita tahu jawabannya adalah menerapkan Dharma dalam tindakan. Nah, tadi si Cewina bilang ya, kita lakukan dengan tindakan ya, bukan hanya kita hormat sama orang tua. Kita harus dengan tindakan nyata ya. Ya, kita nomor 2. Penyakit apa yang diderita seorang ibu yang merelakan hidupnya untuk bayi yang dikandungnya? A. Kanker hati. B. Kanker rahim. C. Kanker paru-paru. D. Kanker mulut. E. Kanker usus. Ya, silakan menjawab Sesiung Secie. Ya, saya hitung ya dari angka 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, jawabannya kanker hati. Wah, kalau kanker hati itu sangat menderita ya, Sesiung Secie ya. Sulit ya kalau hati kita udah sakit, rasanya sulit untuk diobati ya. Makanya penyakit itu kadang-kadang datangnya dari kehidupan kita. Ya, nomor 3. Kuis nomor 3. Di mana sebenarnya sumber untuk menjadi manusia seutuhnya? A. Sekolah. B. Guru. C. Orang tua. D. Teman. E. Lingkungan. Silakan ya, Sesiung Secemen. Udah di close, host? Close ya. Jawaban yang benar adalah C, dari orang tua ya. Silakan Secie. Ya. Kuis yang keempat Secie. 4. Pada cerita sharing hari ini, seorang ibu tua yang sudah berusia lebih dari 90 tahun mengkhawatirkan anak yang bungsu. Mengapa? A. Anaknya tidak mau menjenguknya. B. Anaknya memelihara kumis panjang. C. Anaknya tidak berpenghasilan. D. Anaknya tidak mau berbicara. E. Anaknya bertengkar dengan saudaranya. Ya, saya hitung mundur ya dari angka 5. 5, 4, 3, 2, 1. Banyak Close. yang Ya. Kita close ya. Jawabannya adalah anak memelihara kumis panjang ya, yang tadi ya kita mendengarkan ceritanya ya, bahwa orang tuanya menginginkan anaknya membuang kumisnya. Ya, silakan nomor 5, Sije.
Kuis nomor 5, siapa yang berbicara dengan si anak bungsu sehingga ia bisa berubah pikirannya? A. Komite Seci, B. Cecing, C. Saudara laki-lakinya, D. Istrinya, E. Tetangganya. Silahkan Sesiung Sece. Wah, nih betul semua nih. Ya, sudah di-close ya. Jawaban yang benar adalah A. Komite Seci. Ya. Silakan Seci. Keenam. Berapa jumlah anak yang dimiliki ibu yang berusia hampir 100 tahun tersebut? A. 5, B. 1, C. 4, D. 2, E. 3. Ya, saya mulai hitung mundur ya. Silakan menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita close ya. Jawabannya adalah 3. Ya. Ya. Kita bagi yang mau sharing mungkin kita Sudah Seci. ya. Silakan yang mau sharing. Saya persilahkan ya. Mulyadi ya. Mulyadi Sesiung. Silakan Ya, Sesiung. silakan. Sesiung. Kanan Suce, selamat pagi, Sesiung Sucemen. Sesiung. Kangen Sangen hari ini sudah berbagi Dharma kepada kita. Tadi ya judulnya kita ini berbakti pada orang tua. Ya kita semua jadi anak dari orang lain ya, dari orang tua kita. Dan kita sekarang mungkin yang banyak yang sudah nikah ya menjadi orang tua dari anak-anak kita. Jadi kita mesti tahu ya, fumu encong nan pau jin, jasa orang tua tidak akan terbalaskan. Jadi ceritanya gini, saya juga mungkin ingin berbagi kasih ya. Saya dulu ini anak nelayan orang kampung. Jadi karena kita dari kecil, saya cerita dari kecil, kehidupan kecil kita ini dibiasakan dalam zaman kita agak susah. Kita seorang nelayan, tukang peternak, jadi di kampung itu kehidupan sangat susah. Dia malah orang tua kerja, kita pingin mantu. Itu adalah kehidupan seseorang yang mesti dilalui. Jadi kebetulan orang tua saya cukup banyak anak ya, 12 saudara saya, 10 cowok, 2 cewek. Cukup banyak, kehidupan saya ini berat. Kita juga waktu hidup kerja juga susah. Kadang kita melihat kenapa orang tua bisa susah. Kadang kita menyalahkan mereka, itu tidak berhak bagi kita sebenarnya ya. Bagi saya cerita saya sendiri, saya tidak berhak menyalahkan orang tua. Karena papa saya seorang pejudi. Jadi kita kerja setengah mati, jadi uangnya dihabis ke judi. Saya punya pikir mindset gitu. Itu urusan orang tua, bukan urusan saya. Yang gimana saya mengerjakan, membantu orang tua saya, itu mama saya. Itu pikiran saya. Orang liburan sekolah, kemana-mana, saya di liburan sekolah masih di kampung. Sempat itu saya tinggal di desa, jadi ke kecamatan itu lain pulau. Jadi kalau liburan dari sekolah SMP SMA itu saya pulang ke kampung membantu mama. Jadi bukan saya berbakti atau gimana, jadi cuma mungkin waktu kecil kita cuma pengen meringankan beban orang tua itu aja. Nah, terus saya kerja, kita udah tamat sekolah, kita kerja, kita mengirimkan uang ke orang tua nih. Belanja apapun kasih ke orang tua. Itu menandakan suatu berbakti. Atau Lebaran, kalau mungkin di Aidilfitri, Lebaran pulang. Kalau di Imlek, kita mungkin pulang. Untuk berkumpul dengan keluarga. Itu suatu tanda-tanda kita berbakti. Benar, itu berbakti. Tapi itu masih jauh dari kata berbakti menurut pandangan saya. Menurut saya berbakti adalah saat orang tua butuh kita, kita di sampingnya. Saya juga dulu melakukan, dari sekian saudara, saya yang kuliah selesai. Kenapa saya mau kuliah? Karena biar orang tua punya satu, ibaratnya gimana ya, taito ya. Bisa angkat kepala lah di kampung saya. Nih, anaknya bisa si A nih, anaknya udah kuliah loh.
Memang di zaman saya yang pertama kuliah selesai dengan wisuda saya pertama di desa saya, membawa suatu kebanggaan bagi orang tua. Kenapa saya pulang? Karena saat kita pulang, orang tua sangat bahagia. Dari saudara saya nggak semua pulang. Karena dari orang tua kan tunggu di jembatan tuh. Kalau kita pulang sangat senang, dia bantu angkat, dia bahagia. Apalagi kita pulang bawa anak bini ya. Mereka senang gendong cucunya gitu loh. Saya pulang, papa saya bisa ambil air untuk minum saya. Saya lagi makan nih, saya belum ambil air. Papa saya bisa ambil air untuk saya makan, untuk saya minum. Padahal waktu kecil kami sering dihajar, dipukulin. Orang tua bisa berubah kok. Papa saya perokok bisa berubah jadi perokok. Pejudi bisa hilang nggak jadi pejudi. Semua bisa berubah. Karena apa? Mungkin pengaruh anak-anaknya juga ya. Saya bilang saya paling hebat. Jadi dengan kondisi inilah saya merasa kehidupan ini ya sebagai anak harus berbakti pada orang tua. Nah, saya ini seperti yang tadi ada satu suci yang muslim itu yang cerita, kita menuntut pada anak. Saya terus terang saya bukan tuduh dia berbakti kepada saya. Saya menuntut anak saya, kamu itu harus apa yang orang tua katakan atau apa yang saya suruh kamu mesti kamu lakukan. Contoh, kamu harus rajin, kamu nggak boleh berbohong, kamu harus berbakti. Ya, kamu ikut apa yang papa katakan. Tapi tujuannya apa? Akhir-akhir adalah supaya kamu baik. Sebenarnya kalau kita ngomong begitu, ujung-ujungnya adalah untuk suatu saat tua kita anak-anak bisa menjaga kita. Ini tidak lepas dari situ. Makanya selalu bilang pelihara anak besar-besar untuk apa? Kalau dia tidak bisa berbakti pada kita. Nah, selalu kita menuntut mereka. Nah, dari sini saya juga harus kita harus mesti ngerti juga ya. Sang yang pucen, xia liang wai. Kalau kita di atasnya udah miring, karena di bawah itu tidak tegak lurus ya, pucen. Kita mesti ngerti gitu loh. Kita sebagai orang tua, kita mesti gimana ya, memberi contoh lah kepada anak kita. Perilaku kehidupan kita sendiri setiap hari. Setiap hari kita yang lakukan, anak akan mencontoh apa yang kita lakukan. Karena itu ada panutan. Kita menuntut mereka berbaik. Tapi kita sendiri gimana? Itu mesti kita tahu diri gitu loh. Dan dalam kehidupan ini, kita sering lihat orang menuntut pada orang lain, tapi sendiri tidak mau berubah. Seperti ada satu kata, saya pernah dengar, pepatah juga mengatakan, daripada mengganti nama, lebih baik berubah tabiat. Gai mingzi, buzu gai piqi. Berubah nama lebih baik mengganti kita punya berubah emosi kita. Jadi kalau ada yang percaya tayul itu, sering kita dengar, wah nama lu gak cocok nih, nama lu begitu, begini, pengaruhnya gini. Betul. Tapi kalau perilakunya gak rubah, apa bisa? Jadi kalau perilaku kita berubah, otomatis semua akan berubah jadi baik. Seperti yang tadi, cerita nenek yang 90 tahun itu, anaknya berkumis. Karena perilaku anaknya itu, berkumis panjang itu, membuat, karena ini mungkin kita budaya, jadi mereka tuh image-nya, kumis tuh jadi apa gitu. Jadi takut, karena budaya kita bukan. Nah, setelah mendengar dari satu komite yang mengatakan hal itu, memberikan pikiran, pandangan yang positif dari dia, dan akhirnya dia sadar diri. Dia cuma buang kumis doang, mamanya bisa senyum. Kebahagiaan itu yang mamanya dapat peroleh. Nah, kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah kita sendiri. Jadi jangan terlalu memikirkan orang berbaik pada kita. Berubahlah, buatlah kita sendiri. Jadi kira-kira itulah kehidupan satu orang manusia. Karena cerita berbakti orang tua ini, saya bilang memberikan perhatian, misalnya seorang anak nih. Walaupun kita tidak di samping dia, telepon dia seminggu 2 kali. Kadang nggak ada cerita nih. Kadang orang kena telepon ke orang tua, mau cerita apa ya? Bingung saya katanya. Iya, bingung. Kalau kita nggak coba, kita nggak lakukan terus-menerus, gimana dapat ceritanya gitu loh. Jadi rajin telepon atau video call.
Itu sekarang udah gampang kok teknologi. Orang tua tidak berharap mungkin uang dari kita, materi, tapi butuh kasih sayang, perhatian. Ingat, orang tua tuh kayak anak-anak. Mereka itu putus kasih sayang, kadang cari perhatian sama anaknya. Itu penting sekali. Apalagi yang satu kota. Setahun sekali datang. Ada nggak Sujung Suci rasakan? Kalau udah lakukan itu, jangan lagi. Tobatlah. Seminggu sekali datang ke rumah saudaranya yang orang tua itu tinggal. Atau ke rumah orang tua. Kalau dia tidak udah merasa badannya kurang bagus, kurang sehat, atau pufangpien ya, mesti kita sudah jemput. Kita yang nawarin dia. Orang tua mau tinggal sama kita, ingat di Sujung Suci. Bukan cuma ngomong aja, kita harus lakukan dulu. Karena mereka bisa nilai. Mereka tidak bicara, mereka cuma diem. Mereka bisa nilai kita. Keikhlasan kita, kesungguhan hati kita, mau menerima atau enggak. Kalau kita dengan sungguh hati dan kita punya niat yang baik, otomatis apa yang kita bicarakan atau kita utarakan sama mereka, mereka akan senyum dan terima dengan baik. Dan kita mau punya maksud yang baik, yang itu mencoba mereka tinggal sama kita. Pasti mereka senang. Jangan cuma jemput ke rumah, dibiarin dalam kehidupan dia, sengsara di rumah kita. Karena orang tua tidak mau seperti itu. Mereka butuh kasih sayang. Mereka sakit, kita mesti segera cari solusi. Mereka tidak ke toilet, tidak udah bermasalah, kita harus aktif. Proaktif dalam hal ini membantu mereka. Nggak ada pembantu, mungkin banyak yang rasakan dan Sujung Suci ya. Orang lebaran kemarin ya. Banyak yang pembantu yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri. Akhirnya pembantu kita, ibu rumah tangga yang asisten rumah tangga ini yang menjaga nenek kakek ini nggak ada. Jadi ini jadi masalah. Sebenarnya itu ada kesempatan kita untuk berbakti, untuk mendekati orang tua kita. Contoh, gimana kita memanage dalam keluarga kita. Kita bisa berbagi kerja. Dari istri, dari anak. Kan liburan tuh, anak-anak pulang tuh. Lo tidur-tidur sama aku nggak malah. Lu jaga mereka. Memberi kesempatan mendidik anak-anak kita itu. Giliran mereka nggak ada lagi, kita yang justru yang merawat. Kita yang menjaga. Karena anak-anak akan tahu, kalian nggak ada lagi kan, kalian udah berangkat kan, papa mama yang jaga lagi. Jadi saling berbagi. Berbakti pada orang tua bukan satu orang kayak anaknya, namanya anak dari saya gitu. Saya sebagai anak, ya saya, istri saya dengan anak saya nggak ikut campur, nggak bisa. Sebaliknya dengan istri punya keluarga juga begitu. Kita harus setarakan. Jangan membedakan ini orang tua saya dan itu orang tua istri. Jangan. Kalau ini jadi, kira-kira istri kamu terima nggak? Umumnya kita punya istri terima nggak terima. Kalau dia nggak terima, gimana dia mau lakukan pada orang tua kita? Nah itulah kira-kira sering saya Sujung Sujeman. Jiangxin Bisin. Ya kira-kira itu. Amitofo. Ya, Kanan Sejong Mulyadi ya. Kanan ya sungguh luar biasa ya. Kita juga tahu ya, kita jangan menyesali ya. Kita jangan menyesali kita terlahir sebagai anak dari ibu yang kita punya ya. Ini sangat kita adalah satu jalinan jodoh dengan orang tua kita ya. Ya, kalau kita ada berbuat sesuatu ya bentuklah karakter kita ya. Jangan menjadikan karakter kita menjadi buruk ya. Kita harus membentuk karakter kita menjadi baik ya. Itu butuh ya benar. Karena orang tua butuh perhatian kita ya, bukan materi yang dibutuhkan ya. Nah, itulah tadi Sejong sangat bagus ya sharingnya ya. Kita buatlah orang tua kita bahagia ya. Jangan buat dia menderita ya. Ya, Kanan ya, Sejong Mulyadi. Ya, mungkin masih ada lagi yang mau sharing ini ya, yang selamat ya kepada pemenang ya. Nomor 1 Yeni Lokita Sece Medan, 2 Hadinata Sejong Barat 2, Aini nomor 3 Aini Wijaya Sece Medan, 4 Meiling Sece Medan, 5 Serli Sece Palembang, 6 3 Maria ya Jambi. Ada yang mau sharing? Kalau tidak ada yang mau sharing, saya lemparkan kepada Rosi Sece untuk sharing. Iya, Sece.
Ya, 感恩 atas kesempatannya, 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua yang telah berbagi pengalamannya, 感恩juga yang telah hadir. 感恩kepada moderator hari ini, kepada Xiaoling Sije ya, dan juga Gunawati Sije. Baik, saya izin. Baik. Jadi hari ini dari tayangan hari ini yang kesan batin yang saya dapatkan pertama adalah saya sangat tersentuh sehingga perasaan saya bergejolak dan saya merasa saya perlu bertobat dan minta maaf karena saya merasa saya masih belum cukup berbakti karena belum mampu untuk menyadarkan maupun kadang lengah dalam bersikap untuk menjadi suatu teladan diri yang baik, baik sebagai murid, murid yang Buddha atau murid Sangren ataupun sebagai pribadi yang sedang berusaha menjadi bodhisattva dunia, jadi masih dalam tataran awam gitu. Saya mendengar sharingnya Susyong, saya belajar bagaimana arti sebuah teladan nyata di kehidupan untuk berusaha, berproses, bertumbuh, dan berjuang untuk menjadi suatu pribadi yang bisa menjadi teladan kebajikan, kebenaran itu sendiri. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah poinnya mengenai hukum sebab akibat gitu. Mengapa? Karena dalam keseharian saya juga bertemu dan merasakan itu sendiri. Ada interaksi antara orang tua maupun anak yang membawa menyayat hati ya, atau hati ini menjadi memberontak. Ada pula hubungan interaksi orang tua dan anak dan orang tua yang menghibur hati atau hati ini dapat menerima, dapat menerima nasihat-nasihatnya seperti itu gitu. Jadi yang saya dapatkan di sini adalah saya teringat ajaran yang Buddha atau ajaran alam semesta, ajaran kebenaran universal yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tayangan hari ini adalah mengenai itu, dan Sangren ada menyampaikan mengenai hukum sebab akibat. Jadi izinkan saya menyampaikan apa yang saya pahami dan pelajari, bahwa ternyata bagaimanapun sikap dan perilaku orang tua terhadap kita dari hasil yang tadi itu, dua itu, kita kembali diingatkan bahwa mengenai 4 jenis jalinan jodoh orang tua dan anak. Ada yang dikatakan membalas budi, karena ada ikatan di kehidupan lampaunya, di mana anak yang menjadi anaknya di kehidupan sekarang, itu dahulunya telah merasakan, menerima budi baik dari yang menjadi orang tuanya saat ini. Sehingga di kelahiran kali ini datang untuk membalas budi. Jadi ia datang untuk berbakti. Sehingga ini dikatakan adanya sebab akibat hubungan yang baik, harmonis, yang erat terbawa dari kehidupan ke kehidupan. Ini dikatakan hubungan membalas budi.
Lalu ada pula membalas dendam karena ikatan di kehidupan lampau hubungannya terus ciong, berseteru terus. Dikatakan ini adanya di kehidupan lama, utang piutang yang telah terbentuk. Maka di kelahiran ini datang untuk menghabiskan mungkin harta orang tuanya, atau keluarganya menjadi pecah belah dan berantakan, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan hutang membalas dendam. Lalu yang dikatakan berikutnya adalah mengenai menagih hutang. Jadi hubungan antara orang tua dan anak ini di kehidupan lampaunya karena terikat hutang antara peran si anak kehidupan lampau dengan orang tua di kehidupan sekarang. Sehingga kelahiran ini datang untuk menagih orang tuanya itu sudah menghidupinya bertahun-tahun, biaya sekolah, berobat, biaya makan, keluar negeri, mungkin buat jalan-jalan. Tetapi di usia tertentu, sang anak akan meninggalkan orang tuanya karena berbagai faktor sebab, bisa meninggal ataupun dan lain-lainnya. Lalu ada sekali yang mengenai membayar hutang. Jadi di kehidupan lampau anaknya yang dahulu sebagai anak sekarang terikat hutang kepada orang yang akan menjadi orang tuanya kehidupan sekarang. Sehingga mereka atau anak-anak ini datang merawat, menjaga keperluan orang tuanya dengan teliti dan baik. Gitu. Tetapi misalnya jika hutangnya itu banyak, dia akan merawatnya sampai sisa hutangnya itu terbayarkan habis. Tetapi jika hutangnya sedikit, mereka merawat keperluan orang tua dengan sangat apik, tetapi kurang berbakti atau santun. Jadi dari semua pemahaman yang saya dapatkan, saya mengambil kesimpulan bahwa bagaimanapun sikap dan perilaku orang tua terhadap kita, ingat perjuangan dan pengorbanan ibu. Kalau di dalam tayangan hari ini ada contoh seorang ibu yang melewati ambang hidup dan mati saat menahan derita mengandung kita 9-10 bulan tersebut. Di mana ibu mencurahkan cinta kasihnya yang penuh, menunggu dengan sabar anaknya lahir, lalu merawatnya hingga bertumbuh besar. Bahkan sampai besar pun dikatakan dalam Sejaman juga katakan bahwa Sejaman telah menjadi ibu dan telah merasakan bagaimana kekhawatiran seorang ibu meskipun anaknya sudah dewasa. Jadi bersedia untuk risau demi anaknya. Nah, jadi yang saya dapatkan kemudian, karena jalinan jodoh pertemuan ibu dan ayah lah, sehingga dikatakan menghasilkan buah hati. Buah hati berarti adalah anak. Jadi kadang banyak sekali anak yang tak menerima kasih sayang orang tua, tak merasakan kasih sayang orang tua, sehingga salah paham. Menganggap mereka adalah suatu kesalahan, telah lahir di dunia ini, dan menyimpan kepahitan. Jadi, pertemuan ibu dan ayah lah sehingga dapat menghasilkan buah hati. Buah hati berarti adalah cinta. Meskipun cinta itu cintanya masih cinta lingkup sempit maupun cinta lingkup yang besar atau ketulusan itu sendiri. Jadi meskipun dalam perjalanan terasa kesalahpahaman, tak merasakan kasih sayang orang tua, semoga dengan membangkitkan dan memahami berbagai pengetahuan, wawasan, ajaran-ajaran, itu kita mulai dapat menunaikannya. Gitu. Jadi yang saya dapatkan bahwa jangan menyimpan dendam atau benci yang berkelanjutan, karena sesuai dengan hukum sebab akibat akan terus berlanjutan.
Lalu di sini yang saya dapatkan bahwa ada kisah Buddha yang berkata, bagaikan meskipun memapah ibu dan ayah di pundak kanan dan kiri, lalu mengelilingi, menjalani hingga keringat darah Gunung Semeru, mengelilingi Gunung Semeru tersebut, tak akan mampu membalas budi orang tua. Wah, ini saya bertanya, mengapa ya Siang Buddha menyampaikan perkataan atau pepatah seperti ini gitu. Dan ini mungkin ada yang sudah sesiung sejema sudah paham sehingga dapat menerapkannya dalam kesehariannya ya gitu. Lalu di sini apakah ada suatu cara berbakti? Dikatakan bahwa ketika orang tua memahami kebenaran, dapat beralih dari kebodohan batin menjadi lebih bijak, dari yang tak ada iman menjadi iman, apalagi bertakwa. Ini merupakan salah satu cara berbakti yang besar. Lalu dikatakan apa itu xiaosun, berbakti, patuh kepada orang tua. Ini bukan berarti kita patuh terhadap apa yang diminta orang tua, karena yang saya pelajari, yang saya pahami bahwa ada kisah orang tuanya memintanya itu untuk bunuh diri, memintanya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi jika seorang anak patuh berbakti dengan mengambil mentah seperti itu, ia akan melakukan malahan suatu kesalahan besar yang diminta oleh orang tuanya. Jadi dikatakan xiaosun, berbakti atau patuh itu sendiri, yaitu di dalamnya terdapat di dalam diri memahami kebenaran itu sendiri, menjalankan ajaran-ajaran kebenaran itu sendiri, yang diwujudkan bisa dalam memiliki etika, memiliki ketangguhan, hati yang tabah, menemani orang tua dan menjaga nama baik, dan sebagai menjadi teladan di dalam sikapnya. Lalu sebagai orang tua di sini yang saya dapatkan bahwa pentingnya sebagai orang tua mewariskan teladan cinta kasih, kebijaksanaan, nilai-nilai kebenaran itu yang diturunkan kepada anak seperti yang Sang Ren telah sampaikan setiap dalam ceramahnya. Jadi saya menemukan kisah ada anak yang kekurangan kasih sayang ya, di saat ia sakit orang tuanya tidak merawat tidak memberikan perhatian dengan kata-kata yang baik, tetapi malah menyindirnya. Ia itu tidak kuat, tidak tahan, masa hanya sakit begitu saja, padahal sakitnya itu lumayan sampai merintih-rintih itu. Jadi di sini saya belajar bahwa kekuatan ketangguhan itu kita ciptakan di dalam diri kita. Itu. Jadi kita dapat menyayangi diri kita sendiri dengan baik, berlindunglah pada karma atau kekuatan kebenaran di dalam diri kita masing-masing. Gitu. Jadi terus mengevaluasi diri, ini sih yang saya dapatkan. Kanan aja, maaf ya kepanjangan. Ya, kanan ya Rosi Suce ya. Ya, kita tahu ya di sini ada hukum sebab akibat. Kalau kita mengenal hukum sebab akibat, kita takut untuk melakukan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ya. Ya, kita sebagai seorang pembina, boleh dikatakan kita orang suci adalah seorang pembina. Lakukanlah yang baik ya. Ya, Suce Gunawati masih mau menambahkan. Kanan ya, ini Dinde gimana Suce ya? Udah lewat waktu ya. Mau kasih kesempatan? Besok ya Suce ya. Ini takut ada yang mau beraktivitas Suce ya. Oh, boleh Suce ya. Kanannya Suce ya. Besok dilanjutkan ya. Pengertiannya ya. Suce Xiaoling ya tadi ya. Memang kita yang namanya jalinan jodoh ya, tadi Hoklai Sesyung juga mengatakan ya. Jadi kehidupan lampau kita antara orang tua kita dan kita, mungkin dulunya kita juga pernah jadi orang tuanya, sekarang kita jadi anak ya.
Jadi pokoknya mau keadaan seperti apapun ya, kita jadi orang tua atau kita jadi anak, jadi hal yang baik saja yang kita lakukan gitu. Terus memang ya kalau kita memahami, kita yakin adanya jalinan jodoh ya, adanya hukum sebab akibat ya, itu ibaratnya ini kita terlahir ke dunia ini ya, ibaratnya ada yang utang dan piutang ya. Ada yang yang membayar utang ke kita, ada juga yang menagih utang ke kita ya. Jadi ya itulah memang jadi tidak usah dibebani, tidak usah menjadi beban, tidak usah dirisaukan ya. Jadi kita menerima memang apa yang sedang kita terima pada kehidupan saat ini ya. Karena ya Hoklai Sesiung yang tadi ya pemahaman saya seperti itu ya. Besok Sesiung Hoklai tolong ini ya, tolong diberikan penjelasan lagi ya supaya kita semua lebih paham lagi ya tentang topik ya judul Sinfasyang hari ini ya. Itu saja ya secesiolingnya ya kepada tim Sinfasyang ya yang selalu bersemangat ya, tekun bersemangat setiap hari ya menyajikan ya Sinfasyang ya sebagai makanan batin ya untuk kita semua mitra bajik ya yang sangat bersungguh hati ya setiap hari. Kanan juga Sesiung Secemen ya yang sudah berpartisipasi, yang sudah sharing, yang menginspirasi kita semua ya. Saya persilakan Sece Sioling untuk menutupnya karena waktu juga sudah lewati dari batas. Oke, kita menutup ya Sesiung Sece. Kita tutup dengan kita beranjali, kita menghormati Buddha dan guru kita ya. Xiang Fo Hu Sa Xin San Ren Xin San Wen Xin Li Yi Wen Xin Zai Wen Xin San Wen Xin. Cảm ơn Sesiung Sece Amitofo, silakan duduk. Cảm ơn semua Sesiung Sece. Sampai besok. Ya. Yang belum absen Sesiung Secemen ya silakan absen dulu. Sesiung. Rồi chuẩn bị ăn. Nha.